wartawan di sana di zaman Pak Harto, kemudian di MPR 6 tahun bersama Pak Waswandi, bersama Pak Zahas juga, kemudian di Polri, kemudian di Mabes di Hankam bersama Pak Faisal Tanjung. Jadi 20 tahun. Tapi begitu saya ikut jamaah ini, saya sudah betul-betul dalam hati saya tempat membuat berita dunia, tapi sekarang saya membuat berita akhirat. Kalau dulu dunia dalam berita, sekarang akhirat dalam berita. Bagaimana mahsyar, bagaimana kubur, bagaimana sirat, apakah ada jaminan? Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin surga. Pak, baru ini ada penelitian di rumah sakit Islam di Arsing tentang orang-orang yang mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Itu di kamar jenazah itu ada penjaganya. Ditanya itu penjaganya, Bapak akan menjaga di sini setiap orang-orang yang meninggal di sini. Bagaimana Bapak lihat orang yang sakratul maut? Berapa orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah saat ditalqin? Paling Pak, antara 2-3 orang aja dari 100. Antara 2-3 orang saja dari 100 Pak. Ini ilmiah Pak, penelitian Pak. Coba kita lihat Pak. Jadi kalau orang yang mengucapkan kalimat di akhir hayatnya dijamin dakhala jannah bi ghairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Nah itu Pak. Jadi harapan kita seperti itu. Alhamdulillah kita ini ahli-ahli masjid, Masya Allah, subhanallah ya. Ini kami kebetulan 10 hari iktikaf di sini karena diperintah Allah. Ya, kalau kita lihat di Al-Quran itu biasa saya baca semuanya. Memang ini intinya. Bulan Ramadan ini adalah intinya. 11 bulan kita sudah timpus lumus. Kita kalau orang Medan bilang tunggang langgang. Nah itu nanti repot gitu. 1 bulan ini dikasih fadilah sama Allah. Kalau 1 bulan ini kita nggak pergunakan, sayang 11 bulan yang lalu. Nah, itu fadilahnya, setan dibelenggu, neraka ditutup sekarang, dikunci neraka. Tapi bagaimana? Kita lihat sekarang, peramian di mana Pak sekarang? Bapak pergi ke pasar Jatiwaringin sekarang Pak di jalan raya Pak, udah nggak bisa jalan Pak, penuh manusia. Padahal itu semuanya orang Islam, paling tidak mayoritas lah. Kenapa mereka tidak mengisi masjid-masjid? Kenapa mereka tidak mengisi masjid-masjid? Karena kita kurang peduli pada mereka. Kita belum melaksanakan tugas kewajiban kita sebagai dai untuk mengajak mereka. Nah itu, jadi kita sedih. Saya keliling beberapa negara. Terakhir saya kemarin di Maroko 6 bulan, di Mauritania 2 bulan, di Mekah Madinah Muqaddas ya sampai ke Damam, Mekah Madinah, Jeddah sampai ke Tabuk. Kami di perang Tabuk Nabi Sallallahu terakhir kami ke sana. Nampak Pak, keadaan itu nampak. Di Mauritania itu umatnya, warganya, rakyat cuma 4 juta Pak. Tapi digelar negeri 1 juta hafiz. Setiap rumahnya itu sederhana Pak, kemah-kemah aja kayak pramuka Pak. Apanya itu padang pasir, air susah, listrik susah. Jadi makanan disuplai oleh negara-negara tetangga. Dan gak ada yang menjajah dia karena gak ada kekayaan alam. Tapi hidupnya Pak masalah. Saya kalau dengar mereka baca Quran ngaji itu Pak seperti tahun. Itu ngaji Pak tiap hari berganti-gantian sip-sipan 2 jam ganti-gantian, jadi 24 jam itu isinya Quran aja. Nah itu Pak. Kalau kita baca di sini nggak ada apa-apanya Pak, kita dengan mereka anak-anak kecil udah 30 juz sudah biasa, udah makanan dia. Kalau saya udah jadi imam tuh dikoreksi dari belakang sama dia, begitu dikoreksi. Nah ini Pak, rindu kita. Mereka inilah tunggaknya, tiangnya agama Pak, yang menyelamatkan bumi ini Pak, orang-orang seperti ini. Kalau masih ada orang-orang yang habis Quran, orang-orang alim, orang-orang di jalan Allah ini Pak, mereka ini dipandang oleh Allah dengan sebab mereka dunia ini masih diselamatkan. Satu kali Jibril datang, diberitahu Allah, wahai Jibril, kau turun ke kampung itu, azab itu kampung. Kenapa diajak? Karena sudah tidak ada lagi berbuat baik, maksiat melulu di situ. Sudah turun, tapi dilihat di satu bukit, masya Allah, ada cahaya, didatangi. Ternyata ada satu orang tua, orang itu warak begitu. Siang hari puasa, malam tahajud tidak ada berdosa. Nggak jadi diajak balik kepada Allah. Mana mungkin aku membantai kampung itu ya lah, padahal di situ masih ada orang pemirsa.
Oh itu maksud kamu. Kalau begitu kau mulai bada'a minhu, ibda minhu, mulai dari dia azabnya, karena dia tidak berkerut keningnya melihat orang lain. Kalau muka kita tidak berkerut melihat kemaksiatan, Pak, berarti kita sama aja sama dia. Marra minkum mungkaran, siapa yang melihat satu kemungkaran, falyughayyir biyadihi, kamu ubah dengan tanganmu. Ya kan? Fa illam yastati fa bilisani, ucapkan sesuatu. Fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika ad'aful iman, atau kama qala Rasulullah fi hadits Bukhari. Kalau kamu enggak sanggup dengan tangan, dengan lisan, enggak sanggup dengan lisan, dengan hati, dan dengan hati ini, Pak, paling lemah. Kalau ini udah enggak ada, Pak, sama aja kita dengan mereka yang enggak beriman. Hati-hati, Pak, kita harus menjaga. Menjaga iman inilah Maulana Ilyas rahimahullah keturunan ke-34. Ke-33, ke-32 itu Maulana Ismail dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya sahabat Nabi sekaligus mertua Nabi, karena anak perempuannya Abu Bakar Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha, itu adalah istrinya Rasulullah yang paling muda. Jadi keturunan ke-32 itu Maulana Ismail rahimahullah, keturunan ke-33 itu Maulana Ilyas yang mendirikan jamaah ini, yang membuka amal jamaah. Keturunan ke-34 itu Maulana Yusuf yang mengarang kitab Hayatus Sahabat. Keturunan ke-35 itu Maulana Harun. Dan keturunan ke-36 yang sekarang, cicit yang sekarang Maulana Sa'ad Damat Barakatuh. Nah ini Pak, sekarang sudah 200 negara, Pak. Saya baru 25 negara, Pak. Baru 10. Iya, itu pun Masya Allah, kita lihat semua masjid-masjid di Madagaskar itu, Pak, di Antananarivo itu, Pak, di ibu kota cuma 4 masjid, 4 bulan 4 masjid, berarti 1 masjid 1 bulan. Akhirnya kami pergi kemana-mana, ada kandang kambing, Pak. Kandang kambingnya nggak ada. Sore-sore mau sholat asar nggak ada di situ. Permisi sama yang punya kambing, Pak, boleh nggak kami apa sebentar di sini? Kami mau sholat, boleh. Dibersihkan itu, kami bikin karpet apa? Kami azan di situ, sholat berjamaah aja orang di situ. Ini dakwah kita, Pak. Kita nggak dakwah seperti formal-formalan, Pak. Kalau di masjid-masjid orang yang sudah mau, orang yang belum mau ini, Pak, banyak jumlahnya. Sekarang kira-kira menurut penelitian saya sudah bikin buku, ada kira-kira 20 buku yang terakhir pernah saya tulis itu Sorotan Al-Quran dan As-Sunnah terhadap Islam liberal. Itu ditandatangani oleh Sekjen MUI Pusat Bapak Ikhwan Syah. Dia bilang di situ itu katanya betul-betul tren meningkatnya umat Islam di seluruh dunia, terutama di England. Di England itu rata-rata 30-30% mu'alaf setiap tahun karena dakwah ini, Pak, ke masjid-masjid. Kalau pada datang ke masjid-masjid heran, Pak, bule masuk Islam, bule masuk, kalau Melayu masuk Islam biasa, Pak, bule Islam lagi, sampai itu tren mereka itu ada satu organisasi yang kumpulan daripada agama-agama membuat penelitian kenapa Islam bisa maju. Nah ini, Pak, Islam maju itu karena ada usaha atas iman ini, Pak. Kalau iman ini kita nggak usaha, Pak, kita nggak dapat apa-apa. Nah itu kita buka puasa jam 17.57 ya, maka nanti saya akhiri dengan doa. Saya ingin sampaikan sedikit lagi, Pak. Apa sih kerjanya orang-orang dakwah ini? Kenapa kami kok sini ngumpul 10 hari sama Bapak? Ini, Pak, ini ada surat langsung dari Maulana Sa'ad Damat Barakatuh yang di India. Kalian orang Indonesia itu jumlah masjidnya 1,2 juta. Sampaikan ke masjid semua, jangan itikaf di markas udah tiap hari orang tahu pahala itikaf. Pergi ke masjid-masjid, ke umat-umat, ke saudara-saudara kita. Datangi itu Pak Panjaitan, datangi itu Pak Suroto, datangi itu Pak Abdullah, ketua-ketua DKM, ustaz-ustaz, sampaikan kepada mereka bahwa itikaf ini amalan khusus Rasulullah SAW dan sahabat. Di surat Al-Baqarah ayat 185. 84 Iza sa'alaka ibadi 85 bunyinya begini, uhilla lakum laitas syamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna amsakum fataba alaikum wa fa'akum fal ana bashirhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyanakumul khaytul abdul min khaytul aswadi minal fajr. Ini belum selesai. Terakhirnya tsumma atimmus syiyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa kamu sampai malam. Jadi sempurnanya puasa itu sampai malam, bukan lapar haus aja ternyata puasa sampai malam. Ini ayat Quran.
Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu berhubungan suami istri dan kamu akifuna fil masajid, i'tikaf di masjid-masjid. Subhanallah. Tilka hududullah, itulah pagarnya Allah. Hudud Allah. Ini Pak, kalau ini tembok Pak, di sini ada jurang, di sini kita nggak boleh lewat pagar. Kalau lewat pagar masuk jurang. Tilka hududullah, itu ada tembok, kalian jangan melompat. Fala taqrabuha, jangan dekati istri kamu. Jangan lompat pagar. Nah ini itikaf pulang ke rumah. Yang ngelihat jidat mulus ya gimana? Namanya sentong ya tetap sentong. Dari dulu juga begitu. Nah ini kita banyak tobat. Sekarang saya pun dulu sama Pak, kita nggak ada bedanya. Sekarang 10 hari terakhir, alhamdulillah 10 hari kita di masjid ini diterima dengan baik oleh Bapak Ketua dan masyarakat semua, Ustaz menerima, bahkan dikasih 100%. Program silakan Ustaz buka. Ini baru betul Pak. Kalau masjid-masjid semua begini Pak, ada orang yang mau korban, dia terima dengan baik, dengan rela hati. Muhajir Ansor bersatu, ya'ti bikum hidayah Allah, akan datang hidayah. Makanya di dalam Quran itu nggak ada golongan, nggak ada apa, nggak ada yayasan. Yang ada adalah muhajirin wal ansor. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang pendiri republik saya bilang, kalau kita kan republik kita kan Soekarno-Hatta. Kalau itu republik itu sahabat-sahabat yang as-sabiqunal awwal minal muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, wal ansar, orang Madinah yang membantu orang yang muhajir. Dua kelompok ini apabila ada di satu tempat dimanapun dia, karena ini hukum Allah, walladzina tabauhum, dan orang mengikuti jejak muhajir dan ansar bi ihsan, dengan baik, dengan benar, radhiyallahu anhum wa radu, Allah pasti ridho pada mereka. Kalau udah ridho Allah, apa aja Pak, nggak usah minta, udah dikasih Pak. Allah itu maha tahu di hatinya Pak Panjaitan apa aja di sini Allah maha tahu. Belum terdetik aja Pak Allah sudah tahu. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah itu. Inilah Pak. Jadi mudah-mudahan dengan sebab apa gitu. Sebab kita pertemuan sore ini ya, ini tidak pertemuan yang gratis Pak. Ya, ini kita persiapan kemarin musyawarah besar dengan ketua DKM, kita sampaikan maksud hajat kita semua dan variabel. Bagus, kami senang. Kalau perlu ini jamaah-jamaah seperti ini di mana-mana masjid dibuat Pak. Alhamdulillah Pak. Kalau di Pondok Gede, di Pondok Melati itu sudah umum lah gitu. Tapi Bapak pergi sekali-sekali saja Pak ke luar negeri. Ya. Ajak ke luar negeri, bagaimana di luar negeri sudah Pak semua hampir di terakhir nih saya ceritakan di Tel Aviv, ibu kota Israel. Jamaah kita datang sampai di counter imigrasi, diperiksa paspornya, visanya, oke, lolos. Diperiksa lagi, counter kedua, 6 point, 6 sifat. Do you know 6 point? Yes, I know 6 point. Please describe your sifat. Silahkan uraikan. Sifat pertama, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kedua, salat rasulullah. Ketiga, ilmu mazir. Keempat, ikram muslim. Kelima, tahsunnya. Keenam adalah dakwah dan tabligh. Oh, lulus masuk kiri. Counter ketiga, perempuan cantik Pak, Libanon Pak. Di dua aja perempuan cantik Pak, Kasmir sama Libanon. Bapak jangan lihat ke sana, di sini ada CCTV, dilihat. Kalau mata ini jamaah penjelalatan ke perempuan ini langsung dideportasi Pak. Kamu berarti tablik palsu. Tapi kalau dia menahan pandangan matanya, itu imigrasi nggak berani. Ada yang bertanya, kenapa begitu ketat dengan jamaah? Oh enggak. Kalau mereka bisa menahan pandangan mata, berarti mereka bersama Rohnya, bersama Tuhan. Kami nggak berani katanya. Masuk Pak. Sekarang di Tel Aviv Pak, di ibu kota Israel yang hari ini gonjang-ganjing, sudah ada 13 masjid menjadi markas dakwah kita seperti kebun jeruk Pak. Ini bukan cerita dongeng, Bapak boleh datang ke sana. Ya, satu jamaah datang ke satu masjid mau sholat subuh. Tentu ada tentara menembak, biasa kan? Ya, orang sholat. Tanya, nggak jadi nembak. Datang pimpinan rombongan, Amir, ada apa saudaraku? Enggak, saya cuma mau lihat berapa orang yang sholat. Berapa orang yang sholat? Kalau cuma segini kalian sholat, kami diam-diam aja, kalian sudah hancur sendiri. Sebelum umat Islam di satu kampung, di satu tempat, sholat subuhnya 50% plus 1 dan Jumat prayer. Sholat subuhnya 50% tambah 1 dibanding dengan sholat Jumat. Kalau di sini Jumatnya 500, sholat subuhnya 250 plus 1 Pak. Baru orang itu Pak, orang-orang
musuh-musuh Islam, baru mereka duduk-duduk aja kita udah pasti terus gitu. Berarti harus lengkap Pak. Makanya amalan masjid ini. Erdogan itu di apa namanya? Dikudeta di hari Ahad. Dia telepon ketua masjid, Dewan Masjid Turki. Ada apa Pak Presiden? Tolong kerahkan jamaah masjid sebanyak-banyaknya ke istana. Ngapain Pak Presiden? Ya baca salawat, baca zikir, baca ini, takbir, salawat, izin takbir. Rame-rame Pak jamaah Pak. Sampai ke pas-pampres kalau kita pasukan pengawal presiden. Sampai di situ orang tuh gemeteran Pak, penjaga presiden, penjaga itu udah kabur Pak. Hanya 18 jam kudeta tak berdarah Pak. Itu kembali diambil alih. Kekuatan jamaah masjid, nggak pakai senjata, karena Allah bersama kita Pak. Iya, saya mau nangis Pak kalau melihat kenapa saya tuh waktu itu di Turki, kira-kira itu 7 tahun yang lalu presiden. Pas jamaah kami 4 bulan di sana, kami pun dibuntuti sama Intel. Dibuntuti sama Intel. Tidak, ke masjid datang biasa, ada apa? Padahal pakai preman kok. Kemudian, oh saya ini apa tentara. Ada apa Pak? Kok kami mau mengirim bapak jumlahnya kan 6 orang. Saya takut ada yang menyusup. Waktu itu ISIS sedang apa masih perang dengan Sam, ribut soal politik. Kami dianggap jangan sampai jadi kami di imigrasi diselamatkan supaya jangan sampai jemaah tersusupi oleh orang-orang politik yang merusak Islam dari dalam. Nah ini Pak, alhamdulillah tidak ada masalah. Kita ini on the way, nggak ada masalah. Saya bukan menjamin, tapi wallahi Pak, ini adalah amal yang hak. Apabila kita ikut seperti jamaah Muhajir dan Ansor, insya Allah hidayah terbuka di mana-mana. Ini buktinya anak bapak siapa? Ini satu ini. Dan sekarang alhamdulillah hari kelima nih. Alhamdulillah udah itikaf, nggak pulang, masalah tawadullah, bacaannya sudah bagus. Mudah-mudahan ini akan satu hasil dan yang lain anak-anak muda akan mengikut semua kepada kita. Insya Allah ya. Nah, sekarang kita untuk mau memasuki apa ini kita sedikit berdoa kepada Allah supaya bulan akhir ini kita menjadi ikut dan nar ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.